Janggalnya HMI demo Gibran soal kenaikan harga BBM di Solo ditulis oleh Jevan dari laman steward.com. Jadi teman-teman HMI sudah mengkomunikasikan dengan Pak Gibran. Dari Pak Gibran saat itu hanya meminta kita untuk hadir audiens. Karena menurut dia menghabiskan banyak energi. Dan di sini kita sepakat bahwasannya teman-teman HMI ingin Gibran itu keluar. Mas Gibran itu keluar dan menemui masyarakat. Karena seperti janjinya sebelumnya yang di flyover, dia mengatakan bahwa saat ada demonstrasi dia akan ikut. Pada hari ini kita lihat Mas Gibran saya tidak menemui kita dan bahkan tidak mau menemui kita. Nah, cocoknya seperti ini. Kami mau menagih janji Mas Wali bahwa kalau alasan itu jam kantor tidak bisa karena melihat bahwa janjinya ketika ada demonstrasi akan ditemuin dan ini masih jam demo ini. Nah, maka dari itu kami menagih janji Mas Wali di media-media Solo terutama bahwa Mas Wali mengatakan ketika ada demonstrasi akan didatangi. Tapi tadi pagi kami mengontak, kami disuruh tidak aksi. Saya garis bawahi, tidak aksi, tapi masuk beberapa orang saja tanpa mengadakan aksi. Maka itu menjadi solusi. Atur sedemikian rupa agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Ada yang menarik dari demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang menentang kenaikan harga BBM di Solo Rabu 31 Agustus. Sekali lagi demonstrasi sah-sah saja asal sesuai aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, demonstrasi yang dilakukan oleh HMI di Solo beberapa waktu lalu terlihat janggal. Mengapa? Mereka mendatangi balai kota untuk menyuarakan aspirasi kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Mereka membawa spanduk antara lain bertuliskan geruduk anak presiden dan BBM naik rakyat tercekik. Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo, Firda Abdullah Ali mengatakan pihaknya sengaja berunjuk rasa di Balai Kota Solo sebagai simbol tempat yang pernah dipimpin Jokowi dan kini berlanjut kepada Gibran. Katanya usai aksi unjuk rasa, kenapa di sini? Karena kami ingin mengantar aspirasi langsung ke anak Jokowi. Solo mendapat privilege bahwa anak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah menjadi wali kota. Kami melakukan aksi di sini simbolik di depan pelataran kantor yang didiami Jokowi. Sekarang didiami anaknya. Loh. Ini apa sih kaitannya bawa-bawa istilah anak presiden? Bukankah kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat? Lalu kenapa harus pakai istilah geruduk anak presiden? Kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Jadi bukankah demonstrasi itu tidak tepat sasaran? HMI menyampaikan itu semata karena Gibran anak presiden yang kebetulan adalah wali kota Solo. Lagi pula selama ini Solo telah berhasil dipimpin oleh Gibran. Sekali lagi motif dari demonstrasi ini terlihat janggal. Apakah benar mereka menyuarakan suara rakyat Solo ataukah ada agenda politik tertentu? Selain itu, HMI tentu harus paham bahwa harga BBM di Indonesia masihlah termasuk paling murah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara lain. Lalu hampir secara berkala, memang harga barang selalu naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Namun inflasi di zaman Jokowi masihlah relatif terkendali dibandingkan meroketnya harga berbagai barang di sejumlah negara. Selain itu, jika memang harga BBM terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini, mau sampai kapan? Rakyat sendiri yang nanti akan menerima akibatnya jika pemerintah bangkrut. Apakah itu yang diinginkan oleh HMI? Sekali lagi menyuarakan pendapat sih sah-sah saja, tapi cobalah dilihat akar permasalahannya dan kemana itu ditujukan. Mungkin silahkan saja HMI mau melakukan demo soal kenaikan harga BBM, tapi ngapain juga bawa-bawa wali kota Solo? Coba, apakah HMI juga akan mendemo Anies di Jakarta karena kenaikan harga BBM ini? Kan pastinya enggak, karena memang tidak ada urusannya pejabat daerah dengan kenaikan harga BBM ini. Jika mau fair, ya mereka harus demo di seluruh balai kota di Indonesia kepada para pejabat daerah termasuk kepada Anies jika memang motifnya untuk menyuarakan suara rakyat. Coba, mau nggak HMI demo Anies? Dengan menguatnya isu kenaikan BBM nanti patutlah diwaspadai adanya penunggang gelap yang mau membuat kericuhan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kaget, warga Papua tolak kunjungan Presiden Jokowi. Ternyata gara-gara ini, sat-sat langsung beres. kenapa? Mereka ditolak karena hak wilayah masyarakat adat di depan. Oh, sengketa dengan masyarakat aja. Iya. Oke, kalah. Iya, karena pembayarannya sangat besar. Dari masyarakat setempat, Bapak, mereka masih memberikan uang
akan ini kembali bersekolah tapi dari Pemda Bapak kami kalau dibeli minta berapa? 3 miliar 500. Dibeli? Iya. Dibeli minta 3 miliar 500. Siapa masakan adatnya siapa? Ini. Komite yang tahu. Terus Komite ini. yang tahu, komite Terus sekolah. ini. Ya. Oke, nanti saya kirim orang aja. Bener, berapa? 3 Kalau miliar bayar 500. 3 miliar selesai. Iya, Iya. selesai. Itu Mereka kembali. sewa apa menjadi milik sekolah nanti? Jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Saya selesaikan. Nah. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua mendapat penolakan dari warga yang melakukan aksi protes terkait penutupan sekolah SMPN 1 Sentani akibat sengketa lahan. Penolakan ini terlihat saat Presiden Jokowi hendak menuju mobilnya usai kunjungan ke kantor pos cabang Sentani Jayapura, Papua dan melihat rombongan warga yang membentangkan spanduk ke arah Presiden Jokowi. Terkait spanduk penolakan tersebut, Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Nugroho menyampaikan jika demonstrasi warga terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dilatar belakangi dengan kekecewaan penutupan sekolah. Seperti dilansir Terkini ID dari laman CNN Indonesia, Presiden Jokowi pun memerintahkan kepada sekretaris pribadinya untuk memanggil perwakilan demonstrasi. Setelah mendapat perintah, Anggit lantas menemui perwakilan demonstran dan meminta 3 orang untuk menemui langsung Presiden Jokowi. Dari pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Presiden Jokowi, diketahui anak-anak dari warga yang bersekolah di SMPN 1 Sentani tidak bisa bersekolah lantaran ada permasalahan sengketa lahan. Permasalahan ini pun langsung ditanggapi Presiden Jokowi dengan memerintahkan bawahannya untuk mencari solusi hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menangani permasalahan sengketa lahan tersebut. Solusi yang disampaikan Menteri Bahlil adalah pemerintah akan menyewa lahan sementara untuk pemindahan sekolah dan kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Bahlil adalah minggu depan siswa SMPN 1 Sentani bisa bersekolah. Bahkan setelah 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan. Selama hampir 10 tahun Jokowi memerintah, hampir tidak ada kesenjangan dan ketimpangan di wilayah-wilayah seperti Indonesia bagian timur. Di masa pemerintahan Jokowi, wilayah seperti Papua menjadi perhatian khusus untuk dibangun guna mengedepankan pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan seperti pada pemerintahan sebelumnya. Tanah Papua yang selama ini telah terlupakan oleh pemerintah dan mungkin kita kini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi selaku Presiden RI selalu membangun tanah yang terlupakan ini, tanah Papua. Banyak proyek dan program yang Jokowi tebar di Papua. Rakyat Papua sendiri mengaku senang dengan pembangunan ini. Gercepnya Jokowi menjadikan Papua, terutama anak-anak mempunyai harapan dan masa depan, infrastruktur, pembangunan sekolah, rumah sakit, serta pembangunan penunjang lainnya, menjadikan Jokowi satu-satunya harapan warga Papua. Selama ini Papua hanya dianaktirikan, pembangunan tidak merata, Papua tidak diperhatikan, sehingga keadilan di tanah Papua tidak seimbang. Bahkan Papua yang kaya akan sumber daya alamnya harus menerima kenyataan pahit. Mereka tidak bisa hidup dengan layak karena hasil dari sumber daya alamnya hanya akan dilarikan ke pusat pemerintahan, yaitu di Jawa. Seperti emas tapi kehidupan gak layak, keadilan macam apa ini? Jadi pemerintahan Jokowi akan membenahi sistem yang bobrok ini. Jadi Jokowi terus membangun Papua, baik dalam segi infrastruktur dan manusianya. Tidak hanya berpusat di Jawa saja, tapi juga merata sampai ujung Indonesia. Karena Papua juga bagian dari Indonesia. Kerja nyata merangkul bumi Papua yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta dengan jajaran kabinet dalam kurun waktu 8 tahun sejatinya merupakan sebuah kewajiban pemerintah. Pada saat yang sama menjaga NKRI seluruhnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan cuma keruk Papua tapi juga melupakannya. Dengan semangat Indonesia kerja bersama, semoga momentum 77 tahun HUT RI menjadi pengingat bagi kita semua sebagai bangsa yang besar dan negara yang berdaulat demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda?